Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aryani dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya semester 5, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Rita Novianti SPD MPD. Beliau mengajarkan mata kuliah membaca dan menulis permulaan pada anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan apa sih membaca permulaan dan menulis permulaan pada anak usia dini. Nah, saya mulai dengan menjelaskan tentang membaca permulaan pada anak usia dini. Membaca permulaan pada anak usia dini itu adalah membaca yang dilaksanakan di TK ataupun di PAUD yang dilakukan secara terprogram kepada anak prasekolah. Anak prasekolah dimulai dengan kita sebagai guru mengenalkan huruf-huruf dan lambang-lambang tulisan yang menitik beratkan pada aspek ketepatan penyuaraan tulisan, lafal, dan intonasi yang wajar. Membaca permulaan merupakan saat kritis dan strategis dikembangkannya kemampuan membaca tanpa telat, yaitu membaca dengan cara menceritakan gambar situasional yang tersedia. Nah, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca permulaan seperti faktor motivasi, lingkungan, keluarga, dan guru. Kita sebagai guru itu faktor yang sangat berpengaruh pada anak usia dini. Sedikit saya menceritakan pengalaman saya yang pernah mengajarkan membaca permulaan pada anak usia dini. Nah, saya pernah mengajarkan 2 orang anak dari TKB umurnya 5 tahun. Mereka yang bernama Malika dan satunya bernama Eva. Nah, saya di sini menggunakan media flashcard, kartu gambar gitu kan, saya buat sendiri. Nah, dari hasil pengamatan saya, yang dari saya lihat anak yang bernama Malika itu sudah bisa membaca yang guru-guru inginkan, yang kita inginkan gitu kan. Tapi dia belum bisa baca banyak kayak 6 huruf gitu, kayak seperti jagung gitu kan. Kalau banyak-banyak gitu dia belum terlalu bisa gitu kan. Nah, anak ini penyebutannya tuh masih fasih banget ya, tapi membacanya tuh dia udah bagus, pengejaan dia itu udah bagus. Dan anak yang bernama Eva itu, yang dari saya lihat sendiri, dia belum bisa membedakan huruf I dan L, terus huruf M dan W. Nah, dia membacanya itu belum terlalu bisa gitu. Dari anak yang bernama Malika itu jauh banget ya, jauh lah. Membaca dia tuh belum lancar gitu, dan masih banyak yang kurang sih menurut aku ya. Kalau anak yang bernama Malika ini pengejaan dia udah pas banget dari anak yang bernama Eva. Tapi kalau saya ajarkan dia pelan-pelan, dia tuh bisa mengikutinya gitu kan. Alhamdulillah dia bisa ngikutin pengejaan yang saya ajarkan ke dianya gitu.
segitu aja sih kalau tentang pengalaman saya ya. Tapi saya punya keponakan juga ya, waktu umur 6 tahun dia alhamdulillah lancar gitu, enak lah ngajarinnya karena dia udah apa ya, udah pintar lah gitu, membacanya tuh udah pas banget, nggak ada yang salah gitu, ngerti gitu, cepat membacanya. Alhamdulillah banget keponakan saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Nah segitu sih pengalaman yang saya punya ya, karena saya juga belum mengajar, tapi alhamdulillah pernah mencoba ya. Tapi membaca itu sangat penting sih bagi kita semua ya, terutama untuk anak usia dini tuh membaca itu penting banget untuk mereka supaya bisa lanjut ke sekolah tahap selanjutnya gitu. Dan kita sebagai guru juga ya harus mengajarkannya lebih semangat lagi, lebih kreatif ya, biar anak-anak itu juga nggak bosen belajarnya ya. Ya segitu deh penjelasannya tentang membaca permulaan. Ntar kalau ada saya tambahin lagi di videonya. Kita lanjut tentang menulis permulaan pada anak usia dini. Menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasi kepada kemampuan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak memasuki bangku sekolah. Pada umumnya itu menulis permulaan ini adalah mengajarkan anak menulis supaya anak bisa menulis dengan benar. Contohnya mereka bisa menulis nama mereka sendiri gitu kan, bisa menuliskan nama mereka sendiri gitu, itu udah kita. Nah, menulis itu merupakan kegiatan komunikasi verbal yang berisi penyampaian dengan menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Nah, adapun tujuan dari menulis yaitu untuk memberikan suatu informasi. Kita menulis informasi itu kita tulis gitu kan. Terus untuk meyakinkan atau mendesak pembaca, untuk menghibur atau menyenangkan pembaca, dan juga untuk mengekspresikan perasaan kita atau emosi yang lagi kita pendam gitu ya kan. Kita tulis gitu. Nah, terus menulis permulaan itu pada anak usia dini tujuannya adalah agar mereka dapat menulis kata-kata dengan kalimat sederhana dengan tepat. Maafkan ayam-ayam itu ya. Okay. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan, yaitu kita sebagai pendidik itu pertama mengajarkan pengenalan huruf alfabet ya, A sampai Z. Terus kita buat latihan seperti contoh nulis buah apel gitu. Kita latih mereka supaya bisa gitu kan. Terus kita suruh mereka coba menuliskan nama mereka sendiri. Nah, kalau udah bisa itu udah bagus banget ya. Kita sebagai guru udah senang melihat anak didiknya tuh udah bisa menuliskan nama sendiri.
Segitu aja sih penjelasan tentang menulis menurut saya ya. Nah, saya punya pengalaman baru aja sih, karena ada tugas juga dari ibu dosen saya yang ini kan. Tadi saya ke TK teman. Nah, saya menuliskan kata bebek. Nah, itu ada 3 orang anak ya. Ada 2 orang anak yang kayak, Umi nggak bisa, Umi nggak bisa. Mungkin tuh karena menggenya atau manjanya dia, saya suruh pelan-pelan mereka bisa gitu kan. Tulis bebek ya, penulisannya ya tidak rapi gitu, nggak rapi nulisannya, tapi nuliskan huruf B, E itu mereka udah bisa gitu. Dan ada cewek ya, perempuan yang dia disuruh dia ditulisnya aja gitu ya, bagus walaupun tidak serapi yang kita inginkan gitu, tapi penulisan dia tuh rapi, bagus lah. Segitu aja sih pengalaman saya tentang mengajarkan menulis permulaan pada anak usia dini ya. Nah, saya sedikit menambahkan tentang membaca dan menulis permulaan pada anak usia dini lagi, karena juga pengalaman saya tidak begitu banyak, dikarenakan saya juga belum mengajar. Nah, jadi menurut Tampu Bolon 2015, dia menyebutkan ada 2 aspek penting dalam membaca permulaan. Nah, yaitu membaca permulaan. Yang pertama, kecepatan membaca. Kecepatan membaca adalah banyaknya kata yang berhasil dibaca dalam 1 menit. Kecepatan membaca yang dimaksud itu bukan hanya sekadar membaca dengan cepat, tapi harus dibarengin dengan pemahaman dari apa yang kita baca gitu. Yang kedua, pemahaman membaca. Pemahaman membaca adalah banyaknya jawaban benar tentang pertanyaan yang diberikan berdasarkan bacaan yang telah dibacanya. Lanjut ya. Burton atau Peterson 2008 menambahkan slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang memiliki IQ antara 70 sampai 90 di bawah rata-rata normal dan di atas retardasi mental. Pada salah satu atau seluruh area akademik ya, dengan kondisi seperti ini, kemampuan belajar lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya. Siswa lambat dalam proses belajar ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Rendahnya kemampuan siswa slow learner tentu saja akan berpengaruh terhadap kemampuannya dalam membaca. Siswa slow learner cenderung akan lambat dalam membaca dibandingkan dengan siswa yang lain yang memiliki kemampuan normal. Nah, menurut Mulyadi 2010, ada beberapa hal yang membuat slow learner kesulitan dalam membaca, yaitu pertama, menurut Mulyadi 2010 ada beberapa hal yang membuat kesulitan dalam membaca, yaitu yang pertama, kecerdasan yang memang rendah atau terbatas. Kedua, terbatasnya tingkat konsentrasi dan perhatian. Ketiga, terbatasnya kemampuan untuk mengarahkan diri dalam belajar. 4. Terbatasnya kemampuan mengabstraksi dan menggenerasikan pengalaman konkret. 5. Lambat dalam melihat dan menciptakan hubungan antara kata dan pengertian gitu.
tidak sanggup untuk membuat generalisasi dan mengambil kesimpulan. Daya lekat atau retensi, ingatan rendah dalam segala bentuk kegiatan belajar, memiliki kelemahan dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, dan selanjutnya sulit melakukan tugas yang multitugas atau multiple text. Nah, tadi kan saya punya pengalaman yang mengajarkan membaca itu menggunakan media flashcard atau kartu bergambar gitu. Nah, media gambar adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan mengutamakan indera penglihatan atau visual yang memiliki beberapa kelebihan media gambar dibandingkan media yang lainnya. Nah, medianya itu gambar sifatnya itu konkret, lebih realistis menunjukkan pada pokok masalah bila dibandingkan dengan verbal semata gitu. Contoh gambar buah apel atau buah anggur gitu. Mereka dengan melihat itu udah bisa gitu kan. Terus gambar dapat mengatasi ruang dan waktu. Maksudnya di sini itu adalah tidak semua benda atau peristiwa dapat dibawa ke dalam kelas, maka media gambar dapat mewakilinya. Gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan dengan panca indera. Terus mudah membuat dan dapat digunakan tanpa perlu peralatan khusus. Nah, itu saya membuatnya. Nah, saya membuat media flashcardnya itu dengan menggunakan karton ya, karton sisa saya waktu ada tugas juga itu saya gunakan. Terus saya print gambar buah-buahan. Ya udah, itu lebih efektif sih menurut saya. Nah, udah, terus itu nah, saya menggunakan karton bekas saya di rumah ya, sisa saya mengerjakan tugas dari dosen lainnya. Saya gunakan karton itu, saya potong-potong ngikutin ukuran KTP saya ya, itu saya gunain. Terus saya print buah-buahan, itu lebih efektif menurut saya ya, lebih. Nah, ada siswa dikategorikan yang mampu membaca permulaan jika yang pertama siswa mampu membedakan bentuk-bentuk huruf. Yang kedua ada kereta lewat ya. Yang kedua, siswa bisa mengenali suatu gambar dan huruf, suku kata dan kata yang merangkai nama dari gambar tersebut, kayak vas bunga gitu, gambar vas bunga. Ketiga, siswa tidak merasa kesulitan untuk belajar membaca permulaan. Iya, karena mungkin lebih gampang ya, karena ada gambarnya, juga lebih menarik gitu menurut saya. Terus yang keempat, kemampuan membaca permulaan siswa itu lebih meningkat dengan itu gitu. Nah, kita lanjut menjelaskan tentang menulis permulaan pada anak usia dini. Nah, menulis permulaan itu kan tadi program pembelajaran yang diorientasi pada kemampuan menulis permulaan yang pada saat anak-anak mau pertama masuk sekolah gitu kan. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan ya. Saya akan menjelaskan lebih ini lagi gitu ya, lebih detail, nggak detail juga tapi. Nah, yang pertama itu pengenalan huruf. Nah, fungsi kita mengenalkan huruf pada anak ini ya melatih indera siswa dalam mengenalkan dan membedakan bentuk huruf atau lambang-lambang tulisan. Yang kedua, latihan. Nah, latihan tadi nih latihan memegang pensil, pulpen, gerakan tangan, terus latihan menyalin, menulis, itu kita ajarin gitu pada anak-anak gimana sih tulisan buah jeruk gitu, buah lemon, kita latih mereka gitu ya.
Terus lanjut ya. Nah, ada metode pembelajaran menulis permulaan, yaitu yang pertama adalah metode eja atau metode abjad atau alfabet ya. Tahu kan alfabet A, B, C, D dan seterusnya ya. Itu dengan latihan kita mengajarkan menulis pada anak gitu seperti 4 huruf aja dulu ya, karena mereka baru kayak A, B, C, D dan seterusnya itu payah banget saya ngomongnya ya. Kita rangkai huruf yang berupa suku kata. Contohnya menjadi badu atau dadu gitu. Nah, yang kedua metode suku kata ya, atau metode rangkai yang diawali dengan pengenalan suku kata babi, bu, bebo. Nah, kemudian kita rangkai menjadi kata-kata yang bermakna gitu kan. Semisalnya Bobby gitu. Terus kayak ibu pergi ke pasar, ayah pergi ke kantor gitu, saya berangkat ke sekolah. Itu kata-kata yang bermakna gitu. Dari tulisan tersebut dari kata-kata tersebut kita uraikan menjadi kata-kata gitu kan. Terus metode kata atau metode kata lembaga, semisalnya yaitu pengenalan suku kata, menguraikan suku kata menjadi huruf, atau perangkaian huruf menjadi suku kata, dan perangkaian suku kata menjadi kata. Keempat, metode global atau metode kalimat. Untuk membantu pengenalan kalimat dimaksud biasanya digunakan gambar. Di bawah gambar tersebut dituliskan kalimat yang kira-kiranya merujuk pada makna dari gambar tersebut gitu. Nah, nanti anak-anak diperkenalkan dengan beberapa kalimat, barulah proses pembelajaran menulis permulaan itu dimulai melalui proses deglobalisasi atau proses penguraian kalimat menjadi satu satuan yang lebih kecil, yakni menjadi kata dan suku kata dan huruf. Agak ribet sih ya gitu. Nah, terus metode SAS atau struktural analitik sintetik merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran menulis permulaan bagi siswa pemula. Nah, itu dia metodenya itu dia ada 5 ya kalau nggak salah tuh, ada 5 metode. Nah, semoga mengerti dari yang saya jelasin ya. Sorry, di sini ada kereta. Nah, manfaat membaca permulaan ya. Membaca permulaan itu sangat berpengaruh sih terhadap kemampuan membaca untuk lanjut ya. Membaca permulaan itu harus dikuasai dari sejak dini gitu, dari anak-anak, karena tanpa membaca kita bakal susah gitu, bakal ribet, riweh gitu ya kan. Jadi membaca itu sangat penting bagi kita, bagi anak kita, bagi anak didik kita itu membaca sangat penting. Dan menulis juga penting. Intinya membaca dan menulis permulaan itu sangat penting kita pelajari dan kita ajarkan dan kita kuasai sebagai
guru, tidak sebagai guru juga, sebagai orang tua murid kita harus juga bisa orang tua murid, sebagai orang tua gitu kan, kita harus bisa menguasai membaca itu, mengajarkan membaca pada anak, menulis gitu di rumah. Jangan hanya sekedar guru doang dia belajar, guru doang gitu yang ngajarin, orang tuanya di rumah nggak ngajarin membaca atau tidak mengajarin menulis gitu pada anaknya gitu kan. Terus sebagai orang tua juga perlu mengerti membaca itu gimana, menulis itu gimana gitu kan. Intinya kita sebagai orang tua juga harus mengerti membaca, menulis itu gimana. Jangan hanya sekedar kita mengantarkan anak kita ke sekolah udah mengharapkan dari sekolah belajarnya. Ya, kita juga sebagai orang tua ya kalau udah di rumah ya diulangin lagi pembelajarannya itu. Aduh sorry, ada masuk Shopee ya. Pembelajarannya itu kalau bisa diulangin lagi ya, biar anaknya tuh tambah pinter, tambah cerdas, tidak lupa sama apa yang diajarkan oleh gurunya gitu. Jangan jadi orang tua yang bodoh amat, kayak ya udah anaknya udah diantar sekolah ya udah mengharapkan dari apa yang diajarin di sekolah gitu kan. Nah, saya ada bukan pengalaman sih, kayak pernah melihat gitu saudara jauh dia ngajarin anaknya tuh keras banget. Kalian tahu nggak sih kerasnya tuh keras gimana ya? Dia ngajarin anaknya gitu ya, tapi bukan menggunakan kekerasan, dianya tuh lebih kayak anaknya tuh harus dimarahin baru mau belajar gitu. Terus ya anaknya nggak bisa dibilangin gitu dablek, mamanya tuh harus megang sapu lidi baru anaknya tuh mau baca atau mau ngerjain tugasnya gitu, baru anaknya mau ngerjain, kalau enggak gitu, main aja. Nah, boleh kita tegas sama anak gitu ya, tapi tegasnya juga harus yang ini gitu, yang memang tidak menggunakan kekerasan yang terlalu gimana gitu ya, gimana ya, intinya gitu, jangan terlalu keras, karena anak kecil juga nggak boleh dikerasin kali kan. Nah itu orang tuanya tuh sampai mau mukul kalau anaknya tuh nggak mau. Apa sih anaknya belajar tuh udah dipukulin nangis ya kan, udah nangis disuruh dia belajar tuh tambah nangis tuh dia belajar. Itu gimana coba, dia udah nangis tuh kan, terus disuruh belajar, itu apa enaknya gitu. Saya sendiri aja gitu nggak ada yang lengket gitu kan, udah nangis disuruh belajar. Ya boleh kita tuh keras sama anak, tapi jangan sampai segitunya gitu. Anak ini ditekankan sekali harus apa ya, harus bisa gitu ya. Memang bagus harus bisa, tapi nggak kayak gitu caranya kan ya. Saya melihatnya agak gimana ya, serem lah ya, nggak boleh kayak gitu ya orang tua ya segitulah yang saya lihat ya. Kalau kakak saya mah ya ngajarin anaknya gitu, keponakan saya nggak terlalu gimana. Paling kalau anaknya bandel atau anaknya memang nggak bisa dibilangin betul, baru sih kakak saya itu pun mukulnya gitu doang. Intinya boleh kita tegas sebagai orang tua, tapi jangan terlalu tegas yang terlalu gimana ya, menggunakan kekerasan yang fisik kayak kuat banget gitu, jangan ya.
nggak boleh. Nah, segitu aja penjelasan tentang apa ya? Oh, kok tentang apa sih? Membaca dan menulis permulaan pada anak usia dini. Segitu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, intinya membaca dan menulis itu sangat penting bagi anak usia dini. Jangan lupa. Saya tutup. Saya Putri Aryani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.